slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Setelah dua seri pembuka MotoGP 2025 yang kurang memuaskan bagi Francesco Bagnaia, di mana Marc Marquez mendominasi dengan kemenangan beruntun, Ducati mengambil langkah strategis untuk mengembalikan performa pembalap andalannya. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, memutuskan untuk menyesuaikan Desmosedici GP24 murni sesuai dengan preferensi Bagnaia, guna menghadapi dominasi Marquez yang menggunakan Desmosedici GP24 versi hibrida menjelang MotoGP di Circuit of the Americas, COTA, 2025. Musim 2025 dimulai dengan dominasi Marc Marquez, yang berhasil meraih kemenangan di Grand Prix Thailand dan Argentina, mengumpulkan total 74 poin dan memimpin klasemen sementara. Sementara itu, Bagnaia, juara dunia 2 kali, berada di posisi ketiga, tertinggal dari Marquez dan juga Alex Marquez. Performa ini menimbulkan kekhawatiran di kubu Ducati, mengingat ekspektasi tinggi terhadap Bagnaia sebagai pembalap utama tim pabrikan. Setelah hasil kurang memuaskan di Argentina, Bagnaia mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap performa ban. Namun, Gigi Dall'Igna menegaskan bahwa masalah tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh ban, melainkan ada faktor lain yang mempengaruhi performa Bagnaia. Dall'Igna juga mengapresiasi performa gemilang dari saudara Marquez yang mampu mempertahankan ritme balapan meski menghadapi degradasi ban. Tim Ducati tetap memberikan dukungan penuh kepada Bagnaia, dengan keyakinan bahwa ia akan segera kembali ke performa terbaiknya. Menghadapi dominasi Marquez, Ducati memutuskan untuk fokus pada pengembangan Desmosedici GP24 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi Bagnaia. Gigi Dall'Igna menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan evaluasi menyeluruh selama tes pramusim, di mana mesin GP25 belum memberikan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, Ducati memilih pendekatan konservatif dengan tetap menggunakan mesin GP24 yang telah terbukti kompetitif, sambil melakukan penyesuaian spesifik sesuai masukan dari Bagnaia. Menariknya, meskipun kedua pembalap Ducati menggunakan basis Desmosedici GP24, terdapat perbedaan signifikan dalam spesifikasi motor mereka. Marc Marquez menggunakan versi hibrida yang mengintegrasikan beberapa komponen dari GP25, seperti swing arm belakang baru, sasis, dan fairing yang telah dimodifikasi. Sementara itu, Bagnaia memilih untuk tetap menggunakan spesifikasi murni GP24 yang disesuaikan dengan gaya balap dan preferensinya. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan Bagnaia kepercayaan diri dan kenyamanan maksimal saat menghadapi balapan di COTA. Circuit of the Americas dikenal sebagai salah satu sirkuit favorit Marc Marquez, di mana ia memiliki rekam jejak impresif. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Bagnaia dan tim Ducati. Dengan penyesuaian pada Desmosedici GP24 sesuai permintaan Bagnaia, diharapkan ia mampu memberikan perlawanan sengit dan mematahkan dominasi Marquez di COTA. Tim Ducati juga telah merencanakan serangkaian sesi latihan intensif dan simulasi balapan untuk memastikan kesiapan maksimal Bagnaia menjelang balapan tersebut. Langkah Ducati dalam menyesuaikan motor sesuai kebutuhan spesifik Bagnaia menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung pembalap utama tim. Namun, tantangan tetap ada, mengingat performa impresif Marquez dan adaptasinya yang cepat dengan motor Ducati. Selain itu, tim-tim pesaing seperti Aprilia dan KTM juga terus berupaya meningkatkan performa mereka, sehingga persaingan di MotoGP 2025 semakin ketat. Keputusan Gigi Dall'Igna untuk menyesuaikan Desmosedici GP24 murni sesuai permintaan Francesco Bagnaia merupakan strategi penting dalam upaya Ducati menghadapi dominasi Marc Marquez. Dengan dukungan penuh dari tim dan penyesuaian teknis yang dilakukan, diharapkan Bagnaia dapat bangkit dan memberikan performa terbaiknya di MotoGP COTA 2025. Balapan di COTA akan menjadi ujian sejati bagi strategi ini dan menentukan arah persaingan di sisa musim MotoGP 2025. Bos Honda kembali beri peringatan. Kemenangan beruntun Marc Marquez dengan Desmosedici GP24 hibrid di seri perdana MotoGP 2025 bisa jadi awal kehancuran Ducati. Marc Marquez memulai musim MotoGP 2025 dengan gemilang bersama tim pabrikan Ducati,
meraih kemenangan berturut-turut di sirkuit Buriram, Thailand. Performa impresif ini menegaskan adaptasi cepat Marquez dengan Desmosedici GP24 Hybrid, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pembalap terdepan di ajang balap motor paling bergengsi ini. Namun, di balik euforia kemenangan tersebut, bos Honda memberikan peringatan kepada Ducati untuk tidak terlalu cepat berpuas diri. Mereka menilai bahwa dominasi awal Marquez bisa menjadi pedang bermata dua bagi Ducati. Sejarah menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan pada satu pembalap dapat membawa dampak negatif bagi pengembangan tim secara keseluruhan. Selama 11 tahun bersama Honda, Marc Marquez mencatatkan berbagai pencapaian luar biasa. Ia berhasil meraih 6 gelar juara dunia MotoGP pada tahun 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Total, Marquez mencatatkan 59 kemenangan dan 101 podium bersama Honda, menjadikannya salah satu pembalap tersukses dalam sejarah pabrikan tersebut. Namun, dominasi Marquez juga membawa konsekuensi. Honda menjadi sangat bergantung padanya dalam pengembangan motor RC213V. Ketika Marquez absen akibat cedera panjang pada musim 2020, Honda mengalami kesulitan besar dan performa tim menurun drastis. Bos tim Repsol Honda, Alberto Puig, mengakui bahwa absennya Marquez membuat Honda stagnan dalam pengembangan motor. Kini, dengan bergabungnya Marquez ke Ducati dan meraih kemenangan beruntun di seri perdana, muncul kekhawatiran bahwa Ducati mungkin mengulangi kesalahan yang sama seperti Honda. Ketergantungan berlebihan pada satu pembalap dapat menghambat pengembangan tim secara keseluruhan dan membuat tim rentan jika pembalap tersebut absen atau mengalami penurunan performa. Bos Honda menekankan pentingnya bagi Ducati untuk tetap fokus pada pengembangan motor dan strategi tim secara menyeluruh, bukan hanya mengandalkan satu pembalap. Mereka mengingatkan bahwa dominasi awal Marquez seharusnya tidak membuat Ducati lengah, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat fondasi tim agar tetap kompetitif dalam jangka panjang. Setelah kepergian Marquez, Honda mengalami masa-masa sulit. Performa tim menurun dan mereka kesulitan bersaing dengan pabrikan lain seperti Ducati, KTM, dan Aprilia. Manajer tim Honda, Alberto Puig, mengakui bahwa kehilangan Marquez merupakan kemunduran bagi HRC dan tim mengalami kebingungan serta kehilangan arah. Namun, Honda berusaha bangkit dengan melakukan berbagai perubahan. Mereka merekrut Romano Albesiano sebagai direktur teknis baru, yang sebelumnya menjabat di Aprilia. Langkah ini diharapkan dapat membawa angin segar dalam pengembangan motor dan strategi tim. Perlahan, Honda mulai menunjukkan peningkatan performa. Pada Grand Prix Thailand, RC213V berhasil finish dengan selisih 15 detik dari pemenang, menunjukkan progres dibandingkan selisih 17,6 detik di balapan sebelumnya di sirkuit yang sama. Meskipun belum kembali ke puncak, perkembangan ini memberikan harapan bagi Honda untuk kembali bersaing di papan atas. Kemenangan beruntun Marc Marquez bersama Ducati di awal musim MotoGP 2025 memang patut diapresiasi. Namun, peringatan dari bos Honda mengenai potensi bahaya ketergantungan pada satu pembalap tidak boleh diabaikan. Ducati perlu belajar dari sejarah Honda dan memastikan bahwa kesuksesan saat ini tidak menjadi bumerang di masa depan. Pengembangan tim yang seimbang dan strategi jangka panjang akan menjadi kunci bagi Ducati untuk mempertahankan dominasi mereka di MotoGP. Musim MotoGP 2025 dimulai dengan dominasi luar biasa dari Marc Marquez, yang berhasil meraih kemenangan tanpa perlawanan berarti dalam dua seri pembuka. Keberhasilan ini menegaskan adaptasi cepat Marquez dengan tim barunya, Ducati Lenovo, serta kemampuannya mengendalikan Desmosedici GP25. Sementara itu, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, menghadapi tantangan berat dalam upayanya mempertahankan gelar juara dunia. Pada seri pembuka di sirkuit internasional Buriram, Thailand, Marquez menunjukkan performa impresif dengan meraih pole position, kemenangan dalam sprint race, dan menguasai balapan utama. Ia memimpin sejak awal dan finish di posisi pertama, diikuti oleh adiknya, Alex Marquez, yang membela tim BK8 Gresini Ducati. Bagnaia harus puas finish di posisi ketiga, tertinggal dari duo Marquez.
seri kedua di sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina, kembali menjadi panggung bagi keunggulan Marquez. Ia meraih kemenangan kedua secara berturut-turut, sekaligus menyamai rekor 90 kemenangan yang sebelumnya dipegang oleh legenda balap, Angel Nieto. Alex Marquez kembali finish di posisi kedua, memperkuat dominasi keluarga Marquez di awal musim ini. Performa Bagnaia dalam dua seri pembuka ini menimbulkan kekhawatiran di kubu Ducati. Sebagai juara bertahan, ekspektasi terhadap Bagnaia sangat tinggi. Namun, ia kesulitan menandingi kecepatan dan konsistensi yang ditunjukkan oleh Marquez bersaudara. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, mengakui bahwa performa Bagnaia masih bisa ditingkatkan dan menyoroti pentingnya menemukan solusi untuk mengatasi dominasi Marquez. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengakomodasi permintaan Bagnaia untuk kembali menggunakan Desmo Sedici GP24 murni. Motor ini dianggap lebih sesuai dengan gaya balap Bagnaia dibandingkan dengan GP25 atau versi hibrid yang digunakan Marquez. Dall'Igna merancang ulang Desmo Sedici agar sesuai dengan spesifikasi mesin GP24, namun tetap mempertahankan beberapa komponen dari GP25 yang belum selesai, seperti swing arm belakang yang dianggap krusial. Perbedaan antara Desmo Sedici GP24 murni dan versi hibrida yang digunakan Marquez terletak pada kombinasi komponen dan pengaturan teknis. Marquez menggunakan GP25 yang dilengkapi dengan beberapa elemen dari GP24, menciptakan motor hibrida yang memadukan keunggulan kedua model. Sementara itu, Bagnaia memilih untuk kembali ke GP24 murni, yang dianggapnya lebih stabil dan sesuai dengan preferensinya. Keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan performa Bagnaia dalam menghadapi persaingan ketat musim ini. Dengan keputusan strategis ini, harapannya adalah Bagnaia dapat lebih kompetitif dan mampu menyaingi dominasi Marquez dalam balapan-balapan berikutnya. Namun, tantangan tetap besar mengingat adaptasi cepat Marquez dengan Ducati serta performa konsisten yang ditunjukkannya. Ducati sebagai tim harus terus berinovasi dan mendukung kedua pembalapnya untuk mencapai hasil terbaik. Musim MotoGP 2025 masih panjang, dan dinamika persaingan dapat berubah seiring waktu. Keputusan untuk kembali ke GP24 murni menunjukkan fleksibilitas dan responsivitas Ducati dalam menghadapi tantangan. Kini, semua mata tertuju pada Bagnaia untuk melihat apakah langkah ini akan membuahkan hasil dan mampu mengakhiri dominasi Marquez yang telah mendominasi awal musim ini. Secara keseluruhan, keputusan Gigi Dall'Igna untuk menyetujui permintaan Bagnaia menggunakan Desmo Sedici GP24 murni merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat mengubah arah persaingan musim ini. Hanya waktu yang akan menjawab apakah strategi ini efektif dalam menghadapi dominasi Marc Marquez yang telah menunjukkan performa luar biasa dengan Desmo Sedici GP24 hibrid. MotoGP 2025 baru saja dimulai, dan sudah ada satu nama yang mendominasi kejuaraan dunia balap motor paling bergengsi ini, Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol itu sukses menyapu bersih dua seri pembuka di Thailand dan Argentina, membuktikan bahwa kepindahannya ke Ducati bukanlah keputusan yang salah. Dengan mengendarai Desmo Sedici GP24 Hybrid, Marquez tampil sempurna tanpa mengalami kendala berarti. Keberhasilan Marquez ini tak hanya menjadi perbincangan para penggemar dan rivalnya, tetapi juga menuai pujian dari berbagai tokoh di MotoGP, termasuk Lucio Cecchinello, bos tim LCR Honda. Cecchinello, yang pernah bekerja sama dengan Marquez selama bertahun-tahun di Honda, mengaku kagum dengan adaptasi cepat sang juara dunia 8 kali terhadap motor Ducati. Marquez menunjukkan kelasnya sejak balapan pertama di sirkuit Buriram, Thailand. Memulai dari pole position, ia langsung mengontrol jalannya balapan dengan kecepatan luar biasa. Bahkan dalam sprint race, ia tampil dominan dan tak memberi kesempatan bagi rival-rivalnya untuk mendekat. Pada balapan utama, Marquez kembali mendemonstrasikan ketangguhannya dengan kemenangan yang meyakinkan. Kemenangan ini menjadi modal besar baginya untuk menghadapi seri kedua di Argentina. Seri Argentina di sirkuit Termas de Rio Hondo pun menjadi ajang pembuktian lain bagi Marquez. Meskipun kondisi trek sempat berubah karena hujan yang turun sebelum balapan, Marquez tetap tampil tanpa celah.
Dengan strategi yang matang dan pemahaman yang luar biasa terhadap Desmos Edici GP24 Hybrid, ia berhasil memenangkan sprint race dan balapan utama dengan selisih waktu yang cukup jauh dari pesaing terdekatnya. Setelah 2 seri, Marquez kini memimpin klasemen dengan poin sempurna, mengungguli rival-rivalnya seperti Pecco Bagnaia, Alex Marquez, dan Franco Morbidelli. Keberhasilannya ini membuktikan bahwa ia telah beradaptasi dengan sangat baik bersama Ducati. Lucio Cecchinello, bos tim LCR Honda, mengaku sangat terkesan dengan performa Marquez di 2 seri pembuka musim ini. Menurutnya, sangat jarang ada pembalap yang mampu langsung mendominasi kejuaraan begitu pindah ke motor baru, apalagi dalam waktu yang sangat singkat. Apa yang dilakukan Mark sungguh luar biasa. Saya tahu dia adalah pembalap yang sangat berbakat, tapi melihatnya langsung menyapu bersih 2 seri pertama dengan Ducati adalah sesuatu yang luar biasa, ujar Cecchinello dalam sebuah wawancara. Biasanya, pembalap membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan motor baru, apalagi Desmos Edici GP24 Hybrid memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibanding motor Honda yang biasa dikendarainya. Tapi Mark mampu membuktikan bahwa dirinya adalah fenomena dalam dunia balap. Cecchinello juga menyoroti bagaimana Marquez bisa langsung klop dengan Desmos Edici GP24 Hybrid tanpa mengalami kendala berarti. Teknologi terbaru pada motor tersebut, termasuk sistem hybrid yang dikembangkan Ducati, ternyata sangat cocok dengan gaya balap agresif Marquez. Dengan tenaga yang lebih halus dan handling yang lebih stabil, Marquez bisa mengeluarkan potensi maksimalnya di lintasan. Saya rasa Ducati telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam mengembangkan motor ini. Dan Mark, dengan segala pengalaman dan kecerdasannya, bisa langsung memahami cara terbaik untuk memaksimalkannya. Ini benar-benar kombinasi yang menakutkan bagi para rivalnya, tambah Cecchinello. Kepergian Marquez dari Honda memang menjadi pukulan besar bagi pabrikan Jepang tersebut. Setelah lebih dari 1 dekade bersama, hubungan keduanya akhirnya berakhir pada akhir musim 2024. Honda yang selama ini sangat bergantung pada Marquez kini harus berjuang membangun kembali kejayaan mereka tanpa pembalap andalan mereka. Di saat Marquez menikmati kesuksesan bersama Ducati, Honda justru mengalami awal musim yang sulit. Tim Repsol Honda masih kesulitan menemukan setup terbaik untuk motor mereka, sementara para pembalapnya, Joan Mir dan Luca Marini, belum mampu menunjukkan performa yang menjanjikan. Cecchinello pun mengakui bahwa Honda berada dalam situasi sulit tanpa Marquez. Saya tidak bisa berbicara untuk manajemen Honda, tapi tentu saja mereka merasa kehilangan. Marquez adalah sosok yang tidak tergantikan begitu saja. Namun, Honda harus segera bangkit dan menemukan solusi terbaik agar tetap kompetitif. Dengan 2 kemenangan beruntun dan performa yang semakin menjanjikan, banyak yang mulai bertanya-tanya apakah Marquez akan menjadi juara dunia bersama Ducati tahun ini. Jika tren positif ini berlanjut, bukan tidak mungkin ia akan menambah koleksi gelar juaranya. Namun, perjalanan masih panjang dan musim ini masih menyisakan banyak seri. Marquez harus tetap konsisten menghadapi tekanan dari rival-rivalnya, terutama Francesco Bagnaia yang juga mengendarai motor yang sama dan memiliki pengalaman lebih banyak dengan Ducati. Apapun yang terjadi, satu hal yang pasti, kepindahan Marc Marquez ke Ducati telah mengubah dinamika MotoGP 2025. Dengan motor Desmos Edici GP24 Hybrid yang begitu kompetitif dan kemampuannya yang luar biasa, Marquez kembali membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. MotoGP 2025 baru saja dimulai, dan Marc Marquez sudah menunjukkan bahwa dia siap merebut kembali gelar juara dunia. Akankah ia mampu mempertahankan dominasinya hingga akhir musim? Kita tunggu dan saksikan. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.